Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Sabto Sri Nugroho, Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, asal Sekolah SMP Negeri 1 Purwokerto, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Filosofi Pratap Triloka, khususnya Ingarso Sungtulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan sebagaimana pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantoro berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktek baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangun karso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kegiatan terbimbing yang akan kita lakukan kepada materi pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentu saja bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas dalam modul sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan
dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus mengambil kembali ke nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas mencapai kodrat alamnya, mengembangkan potensinya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan merampas potensi yang dimiliki siswa. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang dibiarkan oleh seorang petani yang menyemai benih-benih. Benih tersebut tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid, sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh kepada murid. Terima kasih telah menonton.